Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rion Frianda, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Mentari Intercultural School Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di sini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, demonstrasi kontekstual. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Ini merupakan slogan pendidikan yang sering kita dengar, yang memiliki makna ing ngarso sungtulodo, di depan memberikan contoh dan teladan. Ing madya mangunkarso, di tengah memberikan semangat. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan ataupun motivasi. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya bagaimana hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak didik kita. Yang pertama, dasar pemikiran menuntun. Pendidikan dan penguatan sosio-kultural pada anak. Pendidikan itu ibarat sebagai tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak didik kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan ataupun kehendak kita sebagai kaum pendidik. Di sini kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Maka di sini peran kita sebagai pendidik dalam pendidikan bertujuan untuk menuntun. Makna menuntun bisa memfasilitasi, membantu ataupun membersamai anak-anak didik kita untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, guru ibarat petani. Dalam hal ini, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik ini seperti seorang petani atau tukang kebun kehidupan. Analogi yang sangat luar biasa. Anak didik itu seperti biji tumbuhan yang akan kita semai, ditanam oleh kita, Pak Tani ataupun pendidik, di lahan yang telah disediakan. Maka kitalah yang memastikan benih-benih ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Sebagai analogi, bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung ini bukanlah bibit jagung yang unggul ataupun berkualitas, tapi karena dia mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka bibit jagung ini dipastikan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan juga perawatan dari Pak Tani. Yang ketiga, pendidikan menuntut kita agar memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kita para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya. Tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat, Indonesia bagian Barat, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid-murid baik di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Karena mereka secara alam akan ada perbedaan. Secara budaya tentu juga memiliki perbedaan. Maka
ini harus disesuaikan baik dengan kondisi alam dan juga kondisi budaya masyarakatnya. Yang berikutnya, kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini akan menekankan pada kemampuan anak-anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, baik secara pemahaman, mempraktekkan, dan juga mengambil kebaikan dari globalisasi yang ada. Yang keempat, budi pekerti. Arti budi pekerti sendiri dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif anak didik kita, lalu kemudian karsa, bagaimana afektif anak didik kita, hingga menciptakan sebuah karya ataupun psikomotor dari anak didik kita. Budi pekerti tentu peran keluarga merupakan hal yang sangat penting. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak didik kita untuk melatih kecerdasan budi pekerti mereka ataupun pembentukan watak individual. Di mana tujuan akhir dari budi pekerti adalah bagaimana melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, di mana kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Yang kelima, bagaimana implementasi kodrat alam dalam program sekolah. Di sekolah kami ada kegiatan seperti Community Study Week atau CSW, di mana pembelajaran ini dilakukan di luar kelas, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang memiliki kebudayaan yang sangat kuat, khususnya sejarah dan kebudayaan masyarakat di Indonesia, seperti di Bali, Padang, ataupun Baduy. Implementasi sekolah dalam kodrat zamannya. Melalui program-program sekolah, kami mengembangkan soft skill siswa pembelajar abad 21, di mana mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran menggunakan gawai ataupun laptop, mampu berdiskusi, mampu mempresentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka dan apa yang ingin mereka kembangkan. Masih dengan implementasi budi pekerti melalui program sekolah, pengembangan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme pada kegiatan upacara 17 Agustus. Berikutnya, implementasi budi pekerti melalui program sekolah, di mana penanaman budi pekerti di kegiatan keagamaan, seperti pesantren Ramadan untuk yang beragama Islam dan retreat untuk yang beragama Kristen ataupun Katolik. Kemudian, dalam peningkatan kompetensi diri sebagai pendidik, saya pun terlibat dalam beberapa kegiatan latihan ataupun pendidikan, seperti halnya pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak yang saat ini sedang saya lakukan. Poin penting filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini bisa kita simpulkan peran pendidik yang pertama adalah mendidik yang menuntun. Pendidik ibarat petani dan murid ibarat benih. Yang ketiga, mendidik anak tentulah harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bagaimana kita mengembangkan serta memastikan budi pekerti mereka tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kemudian pembelajaran yang berfokus kepada siswa kita. Pembelajar merdeka, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.